Halo teman-teman, kini ada berita terbaru dari misteri kematian Putri Diana. Putri Diana sengaja dibunuh agar tak menikahi seorang muslim. Benarkah kabar itu? Tak hanya awal mula perselingkuhan Putri Diana dengan Kapten James Hewitt dari Household Cavalry yang terlontar dari bibir Ken Werf, seorang perwira Inggris yang ditugaskan untuk mengawal mantan istri Pangeran Charles itu. Sang bodyguard juga mengungkapkan rahasia detik-detik terakhir Lady Diana dan fakta di balik kejadian tragis yang menimpanya. Putri Diana tutup usia secara dramatis kala itu pada 31 Agustus 1997. Ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di terowongan Paris, Perancis. Nyawa kekasihnya, Dodi Alfayet, juga ikut melayang. Pada saat bersamaan, Ken Werf sedang berbaring di sebuah pondok liburan di Dorset, Inggris. Malam itu cuaca sungguh gerah, waktu pun berlalu. Dini hari sekitar pukul 4, ketenangannya pecah oleh suara getaran pagar. Sesuai pesan, ia kemudian segera mengontak pemimpin Royal and Diplomatic Protection Department, Dai Davis. "Aku punya berita buruk," kata Davis kala itu. Tanpa basa-basi, namun apa yang kemudian disampaikannya bak petir di siang bolong. Princess of Wales tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Prancis malam tadi. Werf hancur. Putri yang keselamatannya aku jaga selama beberapa tahun terbaring tak bernyawa di rumah sakit di Paris, kata dia dalam memorinya seperti dikutip dari Daily Mail. Kecelakaan itu sungguh disayangkan. Werf telah menjaga keselamatan Diana selama hampir 6 tahun dan nyaris tak ada insiden berarti selama itu. Sementara pengawalnya di Prancis, Trevor Rhys-Jones, baru di sisi sang putri selama beberapa pekan. Meski luka parah, nyawa Rhys-Jones selama gara-gara kantong udara yang mengembang di depannya, sementara Diana Dodi Fayet dan sopir mereka Henry Paul meninggal dunia. Ketiga korban tewas tak memakai sabuk pengaman saat kecelakaan. Tak terkira rasa marah yang kurasakan pada tim yang mengawal Diana, yang membiarkannya dalam bahaya, kata dia. Menurut Werf, Rhys-Jones adalah pengawal yang direkrut keluarga Fayet untuk menjaga Diana di Prancis. Mantan tentara itu belum pernah mendapat pelatihan untuk menjaga keluarga kerajaan Inggris. Ia bahkan tak pernah mendapat pembekalan dari Scotland Yard atau markas kepolisian Metropolitan London. Peran utama dari seorang pengawal adalah menggunakan kecerdasan, insting untuk menjaga pihak yang mereka kawal dari bahaya dan menjauhi konfrontasi, kata dia. Ia menambahkan, Trevor Rhys-Jones kurang memahami cara kerja pemburu foto-foto sensasional atau paparazzi. Otaknya masih otak tentara. Ia menganggap pers sebagai musuh dan mengira para fotografer sebagai sniper. Lensa kamera mereka seakan selongsong senapan. Rhys-Jones, ucap dia, mungkin mengira kelihatan lampu kamera sebagai berondongan peluru. Singkatnya, sebagai orang dekat Diana, Ken Werf lebih menyalahkan pengawal yang kurang kompeten yang disewa keluarga Fayet. Lantas bagaimana dengan teori konspirasi yang beredar setelahnya bahwa kecelakaan tersebut disengaja, bahwa Putri Diana sejatinya adalah korban plot pembunuhan? Diana dibunuh agar tak menikahi pria muslim. Dibunuh agar tak menikahi pria muslim, benarkah demikian? Di tengah duka akibat kepergian Diana, teori konspirasi menyeruak terkait kecelakaan yang merenggut nyawa sang lady. Informasi resmi yang beredar, Mercedes-Benz, mobil yang ditumpangi Diana, celaka akibat kesalahan sopir Henry Paul yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk. Sebagian lagi menyalahkan para paparazzi, namun tak sedikit orang meyakini nyawa Princess of Wales itu melayang karena dibunuh. Ayah Dodi, Muhammad Al-Fayed, mengklaim kecelakaan tersebut disengaja oleh sopir mobil Fiat Uno dan pengendara motor yang membutakan mata Paul dengan kilatan kamera. Menurut Fayed, keluarga kerajaan, Badan Intelijen Inggris dan Amerika Serikat ada di balik kejadian tragis itu. Diduga hal itu untuk mencegah Diana menikahi seorang muslim. Namun Ken Werf tak yakin dengan itu. Aku mendengar selama bertahun-tahun tentang konspirasi yang disebarkan ayah Dodi, Muhammad Fayed dan para pendukungnya, kata dia.
Ware mengaku mempelajari laporan-laporan resmi terkait kejadian tersebut, termasuk jam-jam terakhir sebelum insiden terjadi. Saya bisa mengatakan dengan yakin, berdasarkan pengalamanku selama puluhan tahun sebagai polisi, bahwa kematian Diana bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan maut yang seharusnya bisa dicegah. Diana, kata dia, bukan korban dari kekuasaan tersembunyi yang menganggap perempuan itu bakal membawa malu karena menikahi seorang muslim, melainkan korban dari perilaku ceroboh sang kekasih dan kesalahan pengawalnya. Kesalahan pertama, kata Ware, adalah pemilihan bodyguard yang dipekerjakan keluarga Faith, yang tak bisa berkata tidak pada orang yang membayar mereka. Dodi memerintahkan Henry Paul yang dalam pengaruh alkohol untuk menyetir malam itu. Pengawalnya seharusnya pasang badan menolak membiarkan Diana masuk ke mobil. Kedua, Dodi memerintahkan sang sopir untuk menjalankan mobil secepat mungkin. Rhys Jones harusnya membantahnya. Seorang petugas pelindungan polisi tidak akan ragu-ragu untuk menolak keinginan Dodi. Kata dia, seandainya saya bersama dengan Diana kala itu, saya akan melakukan intervensi. Bagaimana dengan teori bahwa kematian Diana dirancang? Menurut saya itu sulit dipercaya. Pendapat saya sebagai seorang profesional, tak ada bukti yang mendukung teori tersebut, kata Ware. Ia menambahkan adalah gagasan yang konyol jika ada yang menyalahkan Ratu Inggris, Perdana Menteri atau siapapun dalam pemerintahan Britania Raya atas kematian Diana. Sebab bukan pengawal pribadi mereka yang sedang bersama sang putri kala itu. Penyelidikan atas kematian Diana sebelumnya dilakukan secara 90 hari dan melibatkan 250 saksi. Kesimpulannya dibacakan dalam sidang 7 April 2008 silam, di mana para juri menampik tuduhan sang putri dan kekasihnya tewas karena dibunuh. Setelah sidang, pihak Metropolitan Police mengungkap mereka telah menghabiskan dana 8 juta pound sterling dalam operasi penyelidikan paget tahun 2004 sampai 2006. Mantan Kepala Metropolitan Police Lord Stevens pada 2006 juga menolak klaim pembunuhan yang disuarakan sejumlah orang, termasuk ayah Dodi, Muhammad Al-Fayed. Mantan petinggi polisi Inggris itu membantah bahwa Diana dibunuh oleh mata-mata Britania Raya atau suruhan suami Ratu Elizabeth, Duke of Edinburgh. Juga dugaan bahwa Diana dalam kondisi hamil atau bertunangan dengan Dodi. Operasi Paget menyimpulkan hal yang sama yang disampaikan penyelidikan Prancis pada 99, bahwa sopir Henry Paul mengemudi dalam kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk. Lord Stevens mengatakan tuduhan bahwa Diana dibunuh tidak berdasar. Ramalan kematian Diana. Apapun sebuah babak dalam kehidupan Diana memicu tanda tanya. Sebelum maut menjemput pada Oktober 96, kematian Princess of Wales itu konon telah diramalkan oleh dirinya sendiri. Ia dikabarkan sempat menuliskan surat kepada seorang temannya, Paul Burrell. Dalam petikan tulisannya, ia mengaku dalam bahaya. Charles merencanakan kecelakaan mobilku, kegagalan rem dan cedera kepala serius untuk memberikan jalan agar Charles bisa menikah lagi. Demikian petikan surat Diana yang tersebar di banyak media kala itu. Sekitar 10 bulan setelah surat itu, Diana pun terlibat kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya pada 31 Agustus 97. Ramalan tentang kematiannya pun disebut-sebut menjadi kenyataan. Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed tewas. Sopirnya Henry Paul pun tewas dalam insiden itu. Kecelakaan mobil tragis di Paris merenggut nyawanya saat tengah menghindari kejaran juru foto yang terus memburu gambarnya setelah berpisah dengan pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Sebuah penyelidikan di Prancis pada tahun 1999 menyalahkan sang sopir, Paul, sebab Paul mengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan setelah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. Terungkap setelah autopsi, tingkat alkohol dalam darahnya tinggi dan ada sisa obat antidepresan dalam tubuhnya. Belum ada penyelidikan di Inggris, tapi para pejabat di daerah Inggris Selatan, Surrey, di mana Faith tinggal, sudah melakukan pemeriksaan. Tak ada komentar dari pihak kerajaan terkait hal itu. Kisah tragis kematian Diana yang meninggal pada usia 36 tahun itu kemudian diangkat ke dalam sebuah film berjudul Unlawful Killing. Adegan yang memancing kontroversi pun muncul dalam film itu ketika gambar grafis hitam putih yang menunjukkan wajah Diana dan Dodi Al-Fayed sesaat setelah kecelakaan mobil di Paris tengah merenggang nyawa.
Film tersebut diputar di seluruh dunia, namun tidak di tempat kelahiran Putri Diana di Inggris. Namun, bos paparazzi juga nilai ada yang janggal soal kematian Putri Diana. Sesaat sebelum ajal menjemput, kendaraan yang dinaiki Putri Diana terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah paparazzi alias pemburu foto.